bilang itu tidak kurang dari 40.000 ton per tahun. 40.000 ton per tahun pasar sidat di Jepang. Kemudian nilainya dia mengagumkan. Nilainya berapa? Nilai pasar 40.000 ton itu sekitar 1,7 miliar dolar. 1,7 miliar dolar, 1.7 billion dollars. Ya. Itu saudara kita sekalian, kita ekspor 2,9 miliar dolar ekspor kita tahun 2010. Tapi pasar sidat aja 1,7 miliar dolar. Ya. Kita ekspor udang tahun ini, tahun 2009 itu 1 miliar dolar lebih dikit lah. Kita hitung 1 miliar dolar, 33% ekspor kita itu udang. Ya. Padahal Jepang ini pasar sidatnya itu 1,7 miliar dolar. Saudara bisa komparasi ini, begitu luar biasanya pasar ini. Dan memang sidat ini saudara sekalian masuk ke Jepang, lalu kemudian beredar juga ke restoran-restoran Jepang di seluruh dunia. Ini sesuatu yang khas tentang sidat ini. Ya, jadi masuk ke Jepang dulu, diolah, lalu dikirim ke restoran Jepang di seluruh dunia, termasuk di hotel yang saudara hadiri di Sari Pasifik ini. Kalau Anda pergi ke lantai bawah, ini langganan saya di sini, ini bukan promosi, tapi langganan saya di lantai bawah. Ya, saya sama Pak Sony, sama beberapa teman sering makan. Saya kalau makan di lantai bawah, begitu masuk unagi, besarnya unagi. Saudara akan dapat sepotong gitu dengan harganya cukup mahal ya, sepotong kecil ya, 2 potong kadang-kadang dengan harga unagi gitu. Jadi itu supply-nya ya. Kita impor, kita ekspor, masuk di Jepang, kemudian diolah lalu dikirim ke restoran Jepang yang merupakan chain restoran. Jadi restoran yang tergabung dalam itu ya, dalam korporasi kelompoknya itu ya, itu akan dikirim ke seluruhnya ya. Semacam itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu gambaran tentang pasar. Sekarang tentang kita, ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa itulah pasar dan kita harus bisa masuk ke sana. Bagaimana tentang kita? Kita harus akui bahwa sidat ini kita kurang perhatikan, ya. Dan saya sangat berharap bahwa dengan acara ini, lalu kita kembali sama-sama konsolidasi untuk meningkatkan produksi sidat. Saya tahu beberapa perusahaan dan saya pernah datang ke beberapa perusahaan yang sudah menghasilkan sidat. Dan itu saudara sekalian, kalau kita ngomong, mereka akan katakan begini, teman-teman saya yang usaha sidat ini saja masih terus diminta, pasarnya masih terbuka, masih terus diminta untuk bisa dikirim ke Jepang. 70% dari 40.000 ton itu yang dihasilkan Jepang, yang dikonsumsi oleh Jepang, itu diimpor dari China, mainland China sama Taiwan, ya, diimpor dari sana. Jadi memang Jepangnya punya kemungkinan masuk lebih banyak. Kedua negara itu, China dan Taiwan, punya kemungkinan kirim ke Jepang lebih besar. Mengenai spesies, saudara-saudara sekalian, kita sering bertanya bahwa Japonica atau Japonicus itu adalah sesuatu yang sulit bagi kita untuk kita kirim ke sana, untuk kita produksi. Tapi sekarang ini bicolor pun sudah mulai dilihat oleh Jepang. Jadi kita sudah bisa membudidayakan bicolor, dan kalau bisa diekspor ke Jepang, itu sekarang sudah mulai diterima. Itu saja membutuhkan introduksi ya di sana, dan itu adalah tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang memang mengelola ini di Jepang. Jadi mitra kita atau importer kita. Dan kita senang bahwa ada salah satu mitra kita yang masuk di chain restoran di Jepang yang sangat besar, yaitu Mr. Takawaka yang hadir pada hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sih sangat berharap ya, ini dievaluasi oleh kita, dievaluasi oleh P2HB. Kita evaluasi dan kita dapatkan bahwa sidat itu adalah satu dari 10 komoditas yang memang harus dikembangkan. Ya. 1 dari 10 komoditas. Kalau Anda lihat di komoditas budidaya, ini ada teman-teman dari budidaya ya. Di komoditas budidaya itu sidat ini tidak diperhatikan. Kan kita lele besar-besaran ya. Macam-macam lah kita ya. Sidat ini kelihatan kurang diperhatikan. Tetapi sebetulnya agak bandel juga sidat ini kan ya. Bandel dalam arti pertumbuhannya itu budidayanya ini bisa kita lakukan dengan baik. Ya, budidaya sidat itu. Artinya dia tidak terlalu membutuhkan kualifikasi yang sangat sulit seperti udang sebenarnya. Ya, jadi bisa kita lakukan.
Nah, cuma memang masalah benih, masalah ketersediaan benih itu menjadi persoalan. Tapi saudara-saudara sekalian, ini kalau kita melakukan semacam eksplorasi, kita akan dapatkan. Jadi ada sekarang perusahaan-perusahaan banyak sekali yang sudah siap. Ya, saya tahu 2-3 perusahaan yang sekarang melakukan eksplorasi untuk pembangunan sidat ini di Indonesia ya. Bahkan ada yang jauh dari daerah benih, gitu ya. Kita ngomong sidat, kita kan selalu pikirkan pantai selatan Jawa, terus sampai Jawa Timur, ya. Tapi ada sidat yang sekarang berkembang di Sulawesi Tengah, ya. Sebagai contoh aja. Saya tanya benihnya dari mana? Karena kan benihnya diambil di Surabaya, tapi dilakukan di Sulawesi Tengah. Ini hal-hal yang agak sulit kita bayangkan, gitu ya. Tapi karena peluang itu, ada pengusaha yang masuk saja ke sana. Nah, saudara-saudara sekalian, SIDA merupakan agenda diplomasi pasar, sehingga informasi pasar bisa dibuka oleh pemerintah, ya, jalur-jalur bisnis ini dibuka oleh pemerintah, dan saudara-saudara sebagai pebisnis, pelaku usaha bisa langsung memasuki jalur-jalur itu. Ya, sebagai contoh hari ini kan kita buka forum. Nah, mungkin forum ini kita harus buka terus ke depan. Jadi demikian. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa saya ini saudara-saudara yang sudah mulai, ini teman-teman dari budidaya, dirjen budidaya banyak. Saya inginkan supaya ini dikelola dengan baik, ya, supaya memang produksi kita untuk sidat ini bisa kita lakukan dengan baik. Ya. Saya tidak berpikir bahwa teman-teman budidaya ini akan banyak hadir di sini. Saya dengan dirjennya baru saja selesai acara dan kami berpisah. Gitu. Kalau saya tahu saya ajak beliau ke sini tadi untuk hadir di sini.